Baik, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.34. Kita mulai saja acara tarhibnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Ustadz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa menerima hidayah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam serta berkahnya yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang meniti sunnah Rasulullah SAW. Yang kami hormati Direktur PT Indosat Mega Media, Bapak Edi Rianto, Bapak Yune Marketatno, dan Chief Komersial Bapak Labib Mansur. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Bapak, keluarga di rumah, dan juga keluarga kita di IM2. Yang kami hormati juga Dr. Zaidul Akbar. Selamat datang, Dokter. Terima kasih kami sampaikan atas kesediaan waktunya untuk mengisi kajian ilmiah Tarhib Ramadan ini. Semoga ilmu yang disampaikan berkah untuk kita semua dan menambah timbangan amal kebaikan dokter di akhirat kelak. Yang kami hormati juga teman-teman, sahabat, dan pemirsa di mana saja berada yang bisa menyimak kajian ini, baik melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook. Semoga keberkahan menuntut ilmu melalui online ini tidak mengurangi keberkahan menuntut ilmu dengan datang langsung ke majelis ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Untuk menambah ilmu dan bekal kita dalam menjalankan ibadah puasa, Panitia Ramadan 1442 Hijriah mengadakan tarahib berupa kajian online dengan tema Ramadan menjaga iman dan imun. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah secara bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Dedi Supardi. Kepada Akhi Dedi Supardi, kami persilahkan. Masih di-unmute. Di-unmute dulu, Mas Dedi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aki Dedi. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia sekaligus melaporkan rencana kegiatan Ramadan selama 1 bulan ke depan. Kepada Ketua Panitia, Saudara Adi Pradono, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Tarhib Ramadan 1442 bersama Ustadz Dr. Zaidul Akbar di sini. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Selamat datang Ustadz. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum acara ini dimulai, kami mewakili Panitia Ramadan 1442 Hijriah mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi dan Chief Indosat Media, Pak Edi Rianto, Pak Yuno Marketatmo, dan Pak Labib Mansur, Muslimin dan Muslimah IM2 maupun eksternal yang sudah berkenan hadir dalam acara ini, baik yang melalui media online, Zoom, maupun Facebook Live, ataupun bersama-sama menyimak secara offline di Masjid Al-Barokah IM2. Semoga kita semua dikaruniai keberkahan serta ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga rangkaian program Ramadan 1442 Hijriah di IM2 sebagai berikut. Yang pertama, program ini akan diawali dengan Tarhib Ramadan, merupakan pembekalan dan persiapan menyambut bulan Ramadan, berkaitan dengan saum, kesehatan, aktivitas, amal soleh, dan upaya menggapai keberkahan dalam ibadah dan bekerja. Program yang kedua adalah Kolak. Kolak merupakan kajian online Al-Barokah. Program ini merupakan dakwah online selama bulan Ramadan dengan tema yang beragam.
mengenai kajian Islam, fikih, sirah nabawiyah, ekonomi Islam, Islamic parenting, dan tema keislaman terkini lainnya. Kajian ini akan disampaikan secara online oleh berbagai narasumber yang berpengalaman yang menguasai di bidangnya masing-masing. Insya Allah dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis ba'da zuhur. Program yang ketiga adalah program Super Sedekah. Program ini bertujuan untuk mengajak seluruh muslimin dan muslimah IM2 untuk memperbanyak infak dan sedekah untuk disalurkan berupa sembako dan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Program ini akan dimulai insya Allah setelah acara Tarhib Ramadan. Program yang keempat adalah Safari Ramadan. Program ini merupakan kunjungan dan pemberian bantuan kepada anak yatim, kaum duafa berupa donasi, pakaian layak pakai, alat tulis, dan belajar dalam upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial. Program yang kelima merupakan program Sembako Peduli, di mana program ini merupakan paket pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, diperuntukkan untuk masyarakat di lingkungan kantor IM2, warga di lingkungan sekitar tempat tinggal karyawan IM2, kalangan IM2 yang membutuhkan, dan program ini bertujuan untuk meningkatkan pedulian dan memupuk rasa empati kepada masyarakat sekitar sebagai perwujudan program CSR atau Corporate Social Responsibility dari perusahaan. Demikian sambutan dan informasi seputar program Ramadan 1442 Hijriah di lingkungan IM2. Kami berharap agar program-program ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah atau media untuk dapat berbagi dengan sesama, menjalin ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kualitas dalam beribadah serta bekerja. Atas nama Panitia Ramadan 1442 Hijriah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia. Semoga semua rencana kegiatan Ramadan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur IM2 kepada Bapak Edi Rianto. Kami persilakan. Terima kasih, Mas Ayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, maka kita dapat menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan kembali di tahun ini. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia dan istimewa yang kita ketahui bersama adalah bulan suci Ramadan. Untuk saya pribadi juga ini menjadi bulan Ramadan yang spesial karena merupakan Ramadan pertama saya bersama keluarga besar AM2. Ya, sebelumnya saya puluhan tahun menjalani Ramadan dengan perusahaan yang sebelumnya di Indosat ya. Jadi buat saya sendiri ini sesuatu yang spesial. Berbahagialah kita karena menjadi bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, marilah kita keluarga besar AM2, kita sambut bersama-sama kehadiran bulan yang penuh berkah ini dengan luapan kegembiraan semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Dan juga kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah kepada keluarga besar AM2. Dan semoga kita bisa menjalani tahun ini dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diangkat nanti, saya lihat ya, oleh Ustadz Zaidul Akbar juga sangat relevan, yaitu menjaga iman dan imun. Ini istilah yang sangat populer belakangan ini, imun ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Karena di bulan Ramadan ini kita juga tetap dituntut untuk menjalankan amanah yang diberikan perusahaan kepada kita. Sehingga selain meningkatkan ibadah, kita juga harus menjaga kesehatan kita agar dapat menjalankan semuanya secara bersamaan. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Edi. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Oke, tibalah kita pada inti acara berupa kajian Tarhib Ramadan dengan tema Ramadan menjaga iman dan imun yang akan disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu beberapa informasi yang mungkin sangat berarti. Yang pertama adalah
Buatlah suasana seperti kajian tatap muka, yaitu dengan memakai pakaian yang rapi dan mendengarkan dengan khusyuk. Yang kedua, siapkanlah alat tulis untuk mencatat materi kajian dan untuk persiapan pertanyaan. Berikutnya, semua audio peserta dalam keadaan mute. Jika hendak bertanya, silahkan klik raise hand atau tulis di chat. Peserta boleh unmute setelah diizinkan oleh moderator. Chat akan kita hidupkan selama masa tanya jawab berlangsung. Diharapkan peserta aktif bertanya ketika acara tanya jawab dimulai setelah sesi materi kajian selesai. Akan ada souvenir menarik bagi 3 penanya terbaik yang beruntung. Nanti panitia yang akan memilih. Dan yang terakhir informasinya adalah besok atau setelah kajian ini nanti akan ada kuis yang berkaitan dengan tarhib ini. Mohon untuk disimak dari awal sampai akhir. Dan insya Allah akan ada 3 pemenang lagi untuk kuis. Mohon izin Ustadz, saya bacakan biodata terkait Ustadz. Yang pertama, nama Dr. Zaidul Akbar, mohon maaf kalau ada yang salah Ustadz. Kemudian asal dari kota Jambi, 30 November 1977. Beliau adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2003. Pernah praktek di Rumah Sakit Balikpapan dan Jakarta. Profesi saat ini adalah dokter, penceramah Islam, konsultan, dan praktisi pengobatan sunnah. Kemudian penggagas Jurus Sehat Rasulullah, pendiri dan ketua umum Perkumpulan Bekam Indonesia, dan terakhir adalah pengurus Pusat Asosiasi Pengobat Tradisional Indonesia atau ASPETRI. Demikian sekilas terkait biodata beliau. Mohon maaf Ustadz kalau ada yang salah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Zaidul Akbar untuk memulai kajiannya. Baik, Ustadz, insya Allah kajian disampaikan dalam waktu 30-45 menit. Sisanya tanya jawab. Kita punya waktu sampai pukul 14.00. Kami persilahkan dokter atau Ustadz, saya persilakan, tafadhol masykurah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah berlimpah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari menjelang kedatangan bulan yang penuh kebahagiaan, kebaikan dan rahmat serta ampunan yaitu bulan Ramadan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada hadir di buminya ini untuk melaksanakan atau menjalankan peran kita sebagai hamba Allah tentunya dan sebagai khalifah fil ardh. Dan semoga peran atau 2 peran ini bisa kita lakukan atau kita perbaiki kualitasnya dan kuantitasnya setiap hari dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan sholawat serta salam kita yang terbaik kepada imam kita, kepada kiai kita, kepada guru besar kita, kepada manusia yang hidupnya lebih banyak memikirkan tentang kita, yaitu umatnya ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman Indosat M2 yang hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita berukhuwah ya, mungkin di majelis ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua untuk menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga bulan ini betul-betul seperti tema kita, di mana bulan ini kita bisa naikkan ya, mungkin di boost up iman dan imun kita. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dan tadi Masya Allah ada hadir juga Bapak Direktur dari AM2 ya, seingat saya. Kalau saya dulu ingatnya M3, kalau M3 itu pintu belakangnya bandara. Jadi ingatnya M3. Kalau M2 berarti Indosat. Baik. Teman sekalian yang saya hormati dan semua civitas mungkin Indosat M2 bicara tentang Ramadan, sebenarnya banyak hal yang bisa kita
bahas ya. Karena bulan ini buat saya tuh bulan yang dan harusnya buat kita semua tentunya bulan yang penuh kebahagiaan, kegembiraan. Ayat yang tadi kita baca atau saya baca juga di situ Allah sebutkan bahwa dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu kan poin penting di situ. Artinya itu dibuat seperti misteri oleh Allah. Artinya apa? Siapa yang bisa mendapatkan kebaikan atau keberkahan Ramadan ini, baik secara iman ataupun secara imun ya, atau mungkin secara raga gitu kan. Tentunya ada syarat di situ. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan keberkahan dari puasa tadi, khususnya Ramadan ya, karena itu ada beberapa hal yang dikerjakan. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana iman itu mau naik, bagaimana imun itu mau naik, bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Ramadan, maka prasyarat ada 2 prasyarat ini harus kita penuhi. Ya. Prasyarat pertama kita harus kenal dulu ya, kita harus ketahui dulu bahwa atau kita harus akuin dulu ya, kita sebagai manusia bahwa 11 bulan yang kita jalani teman-teman sekalian ya, saya Anda kita semua adalah bulan-bulan yang penuh perjuangan, bulan-bulan yang situ banyak ya mungkin kesalahan, kekeliruan, dosa yang kita kerjakan. Ibarat sebuah laptop yang lagi hang, yang lagi ngadat kerjanya, maka biasa kita mereset ya, atau merestart atau bakal nyopotin baterai laptop tersebut. Ya. Jadi akhirnya setelah dicopot baterai ya, ditunggu sebentar supaya agak dingin ya laptop tadi, katakanlah setelah panas, baru laptop itu bisa bekerja. Nah sebenarnya analogi seperti ini saya pakai juga di Ramadan gitu kan. 11 bulan iman dan imun kita itu terombang-ambing gitu loh. 11 bulan iman dan imun kita, katakanlah iman dan raga kita itu penuh dengan hal-hal yang sifatnya bukan justru malah menguatkan, tapi cenderung itu melemahkan. Ya. Buktinya apa? Ya kita harus jujur lah. Kalau nggak usah bicara iman dulu ya, karena saya tidak bisa bahas iman itu, karena kita proses ini kan sangat personal. Kalau kita jujur katakanlah dari 11 bulan yang kita jalani ya, sebelum Ramadan ini, kira-kira ya apakah kita lebih banyak lapar atau berpuasanya atau tidak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah lebih banyak makanan yang sehat yang kita konsumsi setiap hari? Itu silakan jawab ya. Yang ketiga ya apakah lebih banyak kita menjaga lisan kita ya, hati kita, jiwa kita, iman kita untuk senantiasa dalam ketenangan atau kebaikan atau katakanlah ketentraman jiwa itu dengan cara salah satu tidak banyak bicara misalkan. 3 jawaban yang saya atau 3 pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu saya sangat yakin ya Bapak Ibu sekalian, ini maaf mungkin saya bisa di spotlight atau highlight gitu biar muncul semua. Saya nggak tahu caranya gimana. Maaf. Biasanya bisa di highlight gitu ya. Apalah. Oke. 3 pertanyaan yang saya tanyakan tadi Bapak Ibu sekalian ya, ke diri saya juga, kepada kita semua juga ya. Ini juga apa spotlight. Ya, spotlight. Jadi 3 pertanyaan tadi ya, yaitu apakah kita sering berpuasa di 11 bulan yang lalu, ataukah lebih banyak kita lapar di 11 bulan yang lalu, atau apakah kita lebih banyak makan yang sehat di 11 bulan itu, atau pertanyaan terakhir, apakah kita lebih banyak bicara di 11 bulan itu, ya. Maka jawabannya saya sangat tahu dan kita sudah di spotlight. Oke, sudah dengar suara saya? Sepertinya Sudah Ustaz. Baik. Yang kedua, tadi kan tadi kalau kita bicara tentang puasa tadi ya. Lebih banyak mana kita berpuasa sama tidak berpuasa. Nggak mudah loh urusan puasa itu, jujur aja. Even itu cuma sekedar Senin Kamis ya, apalagi puasa Daud, itu nggak mudah. Butuh iman yang kuat untuk bisa melaksanakan itu.
Nah, yang kedua, bicara tentang makanan sehat, sekalian. Ya, makanan sehat, minuman sehat yang kita konsumsi selama 11 bulan. Kira-kira lebih banyak yang sehat atau lebih banyak tidak sehat? Dan saya sudah tahu jawabannya. Lebih banyak yang tidak sehat, gitu loh. Yang ketiga, katakanlah tadi bicara tentang lebih banyak kita bicara atau lebih banyak kita diam selama 11 bulan tadi dalam keseharian kita. Nah, 3 hal ini jawabannya semuanya adalah lebih banyak yang negatifnya, kan gitu. Makannya lebih banyak, minum lebih banyak, yang nggak sehat juga. Kemudian puasa jarang juga. Kemudian lisan kita juga lebih banyak bicara, mungkin hal-hal yang nggak bermanfaat juga. Termasuk puasa juga jarang sangat. Allah Subhanahu wa taala sekalian menjadikan bulan ini ya atau bulan Ramadan ini menjadi bulan yang Masya Allah ya, bulan yang memberi kegembiraan yang luar biasa besar. Kenapa besar? Karena kita disuruh nggak makan gitu loh. Karena kita diperintahkan nggak makan supaya apa? Supaya imannya naik kan gitu. Loh kok bisa ada hubungan iman sama makan? Oh jelas ada. Bacalah dalam kitab-kitab besar para ulama seperti kitab apa namanya ad-da'a ad-dawa kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Situ jelaskan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman itulah makan yang berlebihan. Saya sudah jelaskan tadi. Dan Ramadan ini, Masya Allah, ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita tidak makan dulu, ya. Dan ibarat kata mungkin kalau sudah saya pernah bahas juga di Instagram saya itu apa tuh namanya feeding state kita tuh kan kecil gitu kan, waktu jeda makan kita tuh kecil sekali bro sekali. Itu saya ngitung-ngitung antara buka puasa sama katakanlah menjelang tidur itu feeding state kita tuh mungkin sejam 2 jam loh, nggak lama loh, karena kita fokus sama tarawih, fokus sama sholat apa sunnah ya atau mungkin sholat wajib, akhirnya habis tarawih misalkan udah capek tidur, akhirnya malam bangun lagi, di hampir-hampir itu kita nggak banyak waktu makannya gitu loh, waktu atau namanya feeding state-nya gitu, lebih banyak fasting state-nya. Nah, ini kan caranya Allah untuk apa? Untuk menaikkan iman kita. Namun, ada syaratnya lagi. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa apa orang yang tidak diterima puasanya, atau siapa kategori orang-orang yang tidak diterima puasanya, itu pertama orang-orang yang berdusta kan gitu. Ya, berdusta itu apa? Nanti silakan mungkin dibaca-baca lagi berdusta itu apa. Ya, apa tuh namanya? Salah satu tanda orang berdusta itu kata Nabi Muhammad SAW menceritakan semua apa cerita atau kisah tentang diri itu kan berdusta. Cukuplah dikatakan seseorang itu berdusta kata Nabi Muhammad SAW ketika dia menceritakan semua urusan dia kepada orang lain, itu berdusta namanya. Ya. Nah, yang kedua apa? Bicara yang tidak perlu, bicara yang tidak bermanfaat. Ya, kata Nabi begitu. Ya. Yang ketiga apa? Maksiat. Jadi 3 hal tadi itu prasyaratnya supaya imannya bisa naik, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Jadi kalau syarat mau imannya bisa naik di Ramadan, ya artinya apa? Prasyarat imannya dipenuhi, gitu kan? Yaitu apa? Nggak banyak omong, ya. Katakan Nabi, ketika ada orang yang mengajak engkau berdebat, ya, maka katakan kepada mereka atau pada dia bahwa sesungguhnya sedang berpuasa. Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu. Jadi prasyaratnya itu dipenuhi dulu. Artinya jangan banyak ngomong waktu Ramadan, banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakkan katakanlah kita berbuat baik daripada ngomongin tidak perlu. Ya, itu pertama. Lalu yang jelas maksiatnya, stop maksiat apapun bentuknya. Sekarang media-media yang ada katakanlah handphone kita mungkin atau TV kita atau apapun itu, mata kita juga keluar begitu banyak katakanlah kita lihat di luar sana, bahkan maaf iklan-iklan yang justru malah bisa katakanlah mengganggu pandangan kita, misalkan seperti itu. Ya, maka kita jaga itu tadi supaya prasyarat iman itu terpenuhi. Jadi tidak akan dapat pahala kebaikan dari iman yang bertambah semakin kuat kalau prasyarat tadi tidak dipenuhi. Nah, ini kita bahas poin imannya dulu, baru kita masuk ke imun atau raganya nanti. Ya, jadi begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi prasyarat ini yang harus kita kokohkan mulai sekarang. Itu sebabnya ya kita belajar ya dari Rasulullah dan para sahabat yang mereka ketika bulan Rajab dan Sya'ban ya mereka radhiyallahu anhum ajma'in itu memang lebih bersiap-siap dengan kedatangan Ramadan ya. Sehingga di Ramadan itu fokusnya mereka betul-betul bukan lagi urusan duniawi kayak kita atau manusia-manusia zaman sekarang. Nggak fokus buka sama siapa, buka bersama siapa, fokusnya apa? Berapa khatam Quran, berapa katakanlah dia bisa mempelajari hadis atau mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama yang mereka bisa lakukan di bulan
Ramadan, sehingga nanti makanan pun bukan jadi sesuatu yang penting. Itu poinnya. Ya. Poinnya makanan itu bukan sesuatu yang penting, tapi nanti ada prasyarat juga, ya. Ada prasyarat juga atau syarat-syarat harus kita penuhi supaya betul-betul, ya, ibarat kata laptop yang bermasalah tadi, yang make laptopnya juga nggak stres, laptopnya pun tetap stabil kondisinya, kan gitu. Ya. Maka lagi-lagi saya sampaikan, Ramadan itu ya harusnya menjadi bulan itu, ya, bulan di mana teriset gitu, imannya teriset, karena kan tadi sudah kita jelas, sudah kita baca tadi, atau mungkin Qori tadi baca lalakum tattaqun, itu goalnya takwa gitu kan. Ending dari Ramadan itu apa? Takwa. Takwa itu apa? Ya simpelnya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Takwa. Ya. Tapi bahasa lainnya mungkin kita berhati-hati karena zaman fitnah kayak sekarang, ya, yang baik pun ya bisa, yang salah pun itu bisa terkesan benar gitu kan, dan seterusnya lah seperti itu, ya. Nah itu ya prasyarat awalnya yang harus kita penuhi. Maka ya kita lihat lagi bagaimana Rasulullah atau mungkin tentunya Allah menjelaskan bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita kerjakan selama Ramadan nanti, ya. Adab kita terhadap Ramadan, adab kita terhadap Allah, adab kita terhadap puasa. Nah ini yang mungkin ya kita perlu perbaiki teman-teman sekalian, ya. Mungkin yang biasanya apa tuh namanya tadi saya sempat dengar kolak gitu kan, ya mungkin tadi program itu kan yang saya tahu gitu kan, ya kalau mungkin saya bahasnya kayak nggak bahas kolak ya program tadi, tapi saya mungkin bicara misalkan kolak beneran lah gitu kan, misalkan gitu ya. Kenapa misalkan kolak yang mau dibagi nanti bener-bener kolak beneran gitu kan. Nah, coba diubah misalkan di Ramadan ini untuk kita lebih katakanlah memuliakan Ramadan. Contoh, mungkin beginilah misalkan ya. Biasa misalkan bikin kolak standar gitu kan. Misalkan ada santannya, kemudian ada gula merah biasanya, kemudian ada pisangnya, seterusnya. Yang itu makanan sehat nggak? Well, bagi saya agak sulit dikatakan sehat karena sudah ada santannya, tapi oke lah, makanan standar lah biasa, ya. Kenapa nggak berpikir atau kita mulai memuliakan Ramadan tahun ini misalkan dengan berpikir untuk memberikan yang lebih baik kepada saudara-saudara kita atau bahkan kepada keluarga kita, misalkan kolaknya baru bikin kolak bisa nggak? Bisa. Kita apa namanya ubah sedikit kolaknya misalkan gitu ya. Ya, misalkan dengan kolak yang lebih sehat gitu. Ada di situ ubi-ubiannya, ada kentangnya, ya ada pisangnya, misalkan ada kolang-kalingnya, ada rumput lautnya, kemudian nanti kuahnya itu ya tetap dari misalkan gula aren, misalkan nanti santannya nggak dipanaskan, sehingga kolaknya itu isinya luar biasa, ya, bermanfaat luar biasa, ya, itunya apa khasiatnya luar biasa, dan dia punya nilai lebih daripada sekedar kolak biasa. Itu kan adab, ya, adab kita terhadap Ramadan, misalkan. Orang-orang yang katakanlah misalkan kita mungkin diberikan Allah rezeki, misalkan teman-teman sekalian, misalkan untuk katakanlah bisa membeli baju untuk sholat yang bagus, belilah dan sampaikan pada Allah, ya Allah, aku bahagia menyambut Ramadan, ya Allah, dan aku ingin membeli baju ini yang bagus ini untuk berhadapan nanti denganmu ketika Ramadan, ya Allah, dengan baju yang baik, peci yang baik misalkan, atau kain sarung yang baik, atau beli wangi-wangian yang bagus, termasuk juga sejadah, persiapan Ramadan. Itu adabnya begitu. Barulah nanti Bapak sekalian ya, yang kita fokuskan itu adalah bentuk-bentuk ibadah-ibadah ruhiyah. Karena Ramadan bukanlah bulan kita menyibukkan diri kita dalam urusan-urusan sifatnya fisik atau duniawi. Ya, meskipun sampai detik ini kan kita tahu, ya, tahun lalu katakanlah masih wabah dan pandemi seperti ini, dan akhirnya mungkin setahu saya nggak tahu datanya juga, inflasi turun ya karena orang nggak dibolehkan kumpul apa segala macam. Tapi di tahun-tahun yang sebelum ada wabah kita tahu angka inflasi justru malah makin meningkat di waktu Ramadan, ya. Kenapa? Konsumerismenya meningkat. Jadi setan itu paling tahu tentang kelemahannya kita, kan gitu. Ya, si A, si B, si Fulan, si A segala macam, dia paling paham tentang itu, ya. Akhirnya dicari celah lagi untuk itu. Betul, setan dibelenggu, tapi setan kan banyak gitu kan. Setan itu banyak, setan dalam diri seseorang juga ada, ya, dalam bentuk hawa nafsunya kan tetap ada, ya, seperti itu. Akhirnya Ramadan katakanlah berbuka puasa atau mungkin sahur misalkan, itu akhirnya menjadi bulan atau mungkin saat pembalas dendaman gitu terhadap sekian jam dia tidak makan dan minum, ya, seperti. Nah, ini prasyarat yang teman-teman atau kita perlu kuatkan selama Ramadan, supaya apa? Supaya
betul-betul kita merasakan kenikmatan iman itu, ya. Jadi dan kita harus minta sama Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan ya dalam keimananku ya Allah, dalam keislamanku ini, dalam keyakinanku kepadamu. Ya, minta sama Allah begitu kan bisa. Ya. Doa-doa orang berpuasa juga mustajab. Berikan aku kenikmatan dalam lapar ini ya Allah, berikan aku kenikmatan dalam merasakan kedekatan denganmu ketika Ramadan ini ya Allah, kan begitu. Oh, kalau Anda nggak percaya begini Bos kan. Ya. Bisakah kita ya menangis saat berdoa mungkin, atau mungkin menangis lagi baca Quran, atau menangis lagi sholat dalam keadaan perut kenyang? Gak bisa. Ya, karena dia dua hal yang berseberangan, bertolak belakang gitu. Itu sebabnya saya baru mulai memahami kenapa orang berpuasa atau orang-orang yang melaparkan diri itu ya berniat karena Allah tentunya itu akhirnya itu mendapatkan katakanlah privilege yang lebih gitu kan, karena memang dia nggak sibuk lagi dengan itu gitu kan. Katakanlah dia cuma sehari nggak bisa dalam puasa itu kan nggak sempat sahur sekalipun, makan yang cukup katakanlah yang optimal sebagaimana dia perlu makan, itu Nabi SAW menjelaskan udah minum air aja kata Nabi, sahurlah kalian kata Rasulullah SAW meskipun hanya dengan sekedar atau segelas air putih, karena Allah akan berkahi, Allah akan cukupkan gitu loh. Ini menariknya di situ. Ya, itu dasarnya posisinya karena orang itu meninggalkan semuanya karena Allah, makanan-makanan sehat dia tinggalkan, makanan lezat dia tinggalkan, minuman sehat lezat dia tinggalkan karena Allah dan halal tentunya. Allah memberikan Allah memberikan balasan lebih gitu kan. Lebihnya ini bahkan tidak tahu kita seberapa besar balasan itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis dia menjelaskan puasa itu untukku kata Allah. Aku sendiri akan langsung membalasnya, dan malaikat itu nggak tahu berapa besar balasan dari puasa tadi. Ini prasyarat utama puasanya, atau mungkin saya itu ya supaya kita mendapatkan keberkahan dan betul-betul puasa yang sesungguhnya di waktu Ramadan nanti. Ya, dan azamkan mulai sekarang. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam puasa nanti. Berikan aku kenikmatan dalam lapar itu nanti. Ya Allah berikan aku kenikmatan dan dalam semua ketaatan kepadamu. Ya, khususnya nanti di bulan Ramadan sehingga la'allakum tattaqunnya didapatkan ya. Nah, itu poin pertamanya. Iman ya. Jadi termasuk juga mungkin yang ada kesempatan yang sholat sunnah di waktu Ramadan nanti kerjakan loh sekalian, kerjakan. Ya, duhanya kadang-kadang bisa dipolin aja. Waktu malam katakanlah misalkan jam 1 sudah bisa bangun, polin aja jam 1 malam bangun, sholat sampai subuh. Ya, polin aja. Insya Allah ada kesempatan kok, ya kesempatan kita tetap tidur juga nanti, dan Allah kan cukupkan tidur kita dengan tidur yang sedikit tapi berkualitas, kan begitu konsepnya. Jadi jangan sekedar tidur banyak tapi akhirnya tidak mendapatkan kualitas atau tidur yang berkualitas, ya itu. Dan hal-hal lain sifatnya ibadah coba diperbaiki. Gitu. Menurut saya itu kualitasnya itu diperbaiki, dibenahi. Ya. Tahun lalu misalkan biasa selama Ramadan misalkan berbagi iftar atau sedekah berbuka puasa ya dengan nilai misalkan sebulan mungkin 15.000 gitu kan. Nah, tahun ini misalkan Anda naikkan nilainya supaya makanannya itu lebih berkualitas. Misalnya kayak begitu, bisa nggak? Bisa. Ya. Seperti itu. Jadi makanan-makanan lezat, makanan-makanan yang ya nikmat lah yang biasa kita konsumsi atau seorang itu konsumsi, pola pikir yang dibentuk khususnya di waktu Ramadan adalah bagaimana makanan tadi bisa kita berikan kepada orang lain, gitu kan. Itu sebabnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan setiap malam ya Rasulullah itu ya SAW itu dimudorasa oleh Jibril alaihissalam. Jadi ditarbiyah oleh Jibril sehingga Nabi Muhammad SAW di waktu Ramadan, masya Allah, tabarakallah ya, itu beliau SAW itu sedekahnya kan seperti angin yang berhembus. Ya, kenapa? Karena dapat ilmu dari Jibril, dapat hidayah dari Allah melalui malaikat Jibril, dan terus itu Allah berikan ya keberkahan tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang berkaitan dengan imun ya atau mungkin raga kita. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, sejatinya ya. Ini mungkin nanti saya akan berikan tips-tipsnya supaya nanti teman-teman bisa praktek di waktu Ramadan dengan hal-hal sederhana ya. Hal-hal sederhana. Bapak Ibu sekalian ini masya Allah ya, subhanallah ya. Kemarin ada seorang yang konsul ke saya gitu ya.
dan sempat saya balas ya, terus saya jelaskan, sempat saya balas karena tidak semua terbalas juga karena terlalu banyak. Beliau menceritakan tentang penyakit lambungnya ya, yang sudah sangat lama dan sudah sangat menguras emosinya dia dan sudah sangat menguras kantongnya ya, subhanallah ya. Jadi akhirnya dia berobat sana aja dan itu biaya nggak kecil ya. Ya Allah kasih rezeki cukup ya untuk beliau dan mungkin berlebih ya. Dan akhirnya dia cerita, tapi saya capek dok, dia bilang ini makan segala macam. Lalu saya katakan, udah coba diubah sedikit. Ubahnya apa? Ya kembalilah ke, ya ibarat kata gini bos sekalian ya. Laptop yang mereknya A, ya itu hanya bisa dipakein baterai atau ya baterai laptop yang mereknya A juga kan gitu. Ya kita ini kan sebenarnya produk dari orang tua kita yang dulunya mereka itu mengkonsumsi makanan alami, bukan kayak manusia modern zaman sekarang yang hidupnya tiap hari penuh dengan makanan olahan, minuman olahan, nggak ngerti lagi yang namanya real food itu kayak apa. Jeruk katakanlah, ini real food nih. Jeruk itu real food ya. Jadi dikupas. Ya. Akhirnya bahasanya apa? Bahasa orang modern apa? Nggak mau susah, nggak mau apa. Pergi beli jeruk ya ke supermarket. Pergi beli jeruk ke minimarket. Jeruknya itu dalam kotak atau dalam botol. Itu jus jeruk. Itu bukan lagi makanan real atau minuman real, ya seperti itu, ya. Atau juga orang-orang yang kita bicarakan kurma, ya sebagai salah satu sumber asam amino yang luar biasa. Ya itu kan real food. Ya makan kurma dimakan, ya bukan dibuat jadi apa tuh namanya makanan-makanan olahan kurma, gitu kan. Boleh nggak? Boleh saja, tapi bukan itu pesannya. Karena judulnya kita kan memperbaiki baterai atau mengganti baterai, diganti dengan baterai yang baru, ya. Maka bahan-bahan baterai itu kita harus siapkan, ya, bagus sekali teman-teman saya. Jadi si apa tuh namanya si orang tadi itu ya, yang tadi saya cerita itu, ya, subhanallah ya, beliau akhirnya apa yang saya sarankan kepada beliau ini saja, ya. Ini apa? Ini beras ya. Ini saya dokter makan nasi makan, tidur makan nasi, cuman nggak terlalu sering. Tapi ini insya Allah beras yang apa tuh namanya bagus ya, masih ada seratnya juga dan tentunya bebas residu pestisida. Jadi beliau itu ya orang tadi itu akhirnya saya anjurkan pada beliau untuk minum air kajin ini. Ya. Nanti mungkin cara bikinnya teman-teman sekalian bisa lihat di Instagram saya tuh. Model air kajin doang juga, masya Allah. Ya, sampai dia saya suruh minum itu kan 2-3 kali, nanti campurkan madu, campurkan garam sedikit, garam mineral sedikit, rutin kami minum, tambahkan lagi dengan saya kemarin itu teripang atau timun laut ya, sama satu lagi ya itu salah satunya itu ya. Belum ada sebulan tiba-tiba dia kasih pesan lagi, saya kirim pesan lagi, dokter saya speechless sampaikan ini, saya bilang kenapa Bu, saya bilang ini masya Allah masalah lambung saya selesai dan suami saya juga selesai masalah lambungnya begitu. Modal apa? Ini doang. Kenapa ini? Karena ini makan orang tua kita zaman dulu. Ya, makan orang tua kita zaman dulu dan gen kita itulah gennya orang tua kita, maka kembalikan saja kepada itu semua gen-gen. Jadi berarti syaratnya apa supaya imun kita terbangun kembali di waktu Ramadan? Kata kunci apa? Real food, whole food, itu aja. Kayak alpukat. Saya punya alpukat gaban. Ini kan besar sekali alpukatnya. Ya. Masya Allah ya, hampir satu tangan saya nih alpukatnya. Beratnya hampir sekilo lebih ini. Ini kan whole food nih, real food. Udah makan alpukat. Ya. Makan alpukat beneran, gitu kan. Tambahkan dengan apa tuh namanya bahan-bahan yang lain mungkin. Seperti ini, kan madu nanti. Alpukat campurin madu, alpukat campurin kurma, ya, atau makanan-makanan berbasiskan atau mungkin minuman-minuman berbasiskan rimpang-rimpangan kayak begini seperti kunyit dan seterusnya kayak begini. Ini kan salah satu cara. Jadi kalau prasyaratnya iman tadi di 3 hal ya, nggak ngomong dusta, nggak maksiat, nggak mengerjakan hal yang bermanfaat itu. Nah prasyaratnya supaya dapat manfaat dari puasa tadi dan tubuh itu betul-betul teriset, betul sekalian. Ya tentunya dengan puasa ya sebagai cara sarana yang Allah berikan, ya kembalilah ke makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, real food, whole food. Itu saja pesan saya. Ya. Nah, sebagian itu saya tulis di buku ini ya, di buku Ramadan Sehat ini, ya kunci-kunci dasarnya lah ya. Nanti kalau mungkin bicara tentang apa tuh namanya caranya, itu terserah Anda aja. Ya, itu yang penting apa? Yang penting ya. Jangan masukkan lagi makanan-makanan yang selama ini sudah biasa kita makan, yang kita sudah tahu tidak memberikan manfaat kesehatan yang baik, bahkan cenderung makanan-makanan atau minuman tadi
ya memberikan mudarat buat tubuh kita. Contoh minuman-minuman yang tinggi gula pasirnya, misalkan sirup-sirupan. Nah, sirup-sirupan sekarang kita tahu sudah ada peringatan di bawahnya, jangan dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui. Coba lihat sirup-sirup, ya beberapa sirup-sirup menggunakan pemanis buatan, ya. Atau makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan tepung-tepungan, ya kemudian digoreng pula, seterusnya kayak begitu. Boleh nggak makan itu? Boleh. Saya katakan tidak ada yang melarang, halal kok. Kalau dibeli dengan harta yang halal atau didapatkan dengan harta yang halal. Cuma masalahnya, kita nih judulnya mau ngeriset gitu loh. Ya, kita mau ngeriset, maka berikanlah bahan-bahan yang selama ini atau mungkin menjadi bahan dasar dari tubuh kita, asam amino mungkin. Makanya kita tahu di Ramadan ya, kita tahu bahwa selain bicara glukosa yang ada pada kurma seperti ini, kita tahu kurma mengandung asam amino yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mau bikin sirup waktu Ramadan, susah sedikit lah. Jangan cuma sekedar ngambil katakanlah teko segede-gede gaban gitu kan, atau mungkin dispenser gitu ya, atau mungkin ya teko lah apa gitu kan, tuangin, masukin apa situ tuh. Saya nggak tahu isinya apa tuh. Ya apalah bulat-bulat yang nggak jelas itu kan, tepung-tepungan warna-warni atau warna dari apa itu, ya cincau-cincau yang nggak jelas juga. Ada cincau yang bagus ada gitu loh. Ya, padahal sederhana banget ini katakanlah ya, masuk dalam teko tadi, tuangin, aduk-aduk-aduk. Kalau mau kasih es, cok, kasih es misalkan. Tambahkan jeruk nipis sedikit katakanlah, ditambahkan garam sedikit. Udah enaknya luar biasa gitu loh. Minuman madu jeruk nipis. Gampang kan? Gampang. Atau juga misalkan Anda kasih minuman, ya minuman dari jahe, ya. Tinggal cemplungin jahenya misalkan gitu kan, atau mungkin dipanaskan terlebih dahulu jahenya, terus sekalian, ya lalu tambahkan dengan jeruk nipis, tambahkan madu. Ya kalau mau kasih es silakan lah, kalau misalkan judulnya haus-hausan. Tapi jangan sering-sering juga es waktu Ramadan. Mudah kan? Mudah loh, ya. Kenapa? Karena kita sudah niat, ya. Dan Ramadan itu bukan bulan diet, dan bukan bulan turun berat badan, ya. Itu efek samping saja, ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu sekalian, ya Masya Allah, senang banget ya. Makannya kita tidak berlebihan, makan secukupnya, makan yang sehat-sehat waktu Ramadan. Udah 11 bulan sudah banyak lah nyampaknya. Nanti ada lagi tanya, bagaimana cara kita ngatur waktu Ramadan? Jarang kita ngatur tidur waktu Ramadan. Ramadan itu bukan bulan buat tidur. Ya, yang selama ini kan sering diplesetin katakanlah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, akhirnya tidur terus, nggak ada ceritanya begitu. Ya, orang ibadahnya saja katakanlah diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang sangat-sangat besar gitu kan. Lalu kenapa tidak beribadah ya daripada sekedar tidur gitu loh. Ya seperti itu. Jadi atau mungkin juga kemarin saya Zoom di mana gitu, ada orang yang mengatakan berbuka dengan yang manis. Cerita berbuka dengan yang manis itu bukan hadis. Nabi berbuka dengan kurma. Kurma memang manis, tapi bukan berbuka dengan manis untuk sekedar memberikan atau mengiklankan kepada masyarakat tentang produk gula pasirnya mereka gitu loh. Bukan begitu ceritanya. Kita harus kritis sedikit lah gitu loh. Ya. Jadi kembalikan ke makanan aslinya kita, ya. Dan bagi Anda yang mungkin ada masalah dispepsia, ya, gangguan lambung dan segala macam, ini air tajin atau air singkong juga bisa. Itu subhanallah Bapak sekalian, itu makanan yang sangat gampang untuk dicerna oleh tubuh kita. Termasuknya alpukat seperti ini ya. Ini ya Masya Allah juga bisa Anda konsumsi ya, untuk mendapatkan lemak yang baik. Dan akhirnya apa? Kita makan sedikit sudah cukup ya. Tubuhnya juga dengan puasa terjadi otofagi, segala macam lah proses-proses yang sifatnya biokimiawi yang terjadi pada tubuh sehingga akhirnya terreset seluruh sistem tadi. Allah kan? Masya Allah. Jadi akhirnya kita sudah mulai mikir gitu. Itu bahagia banget dengan kehadiran Ramadan. Kenapa bahagia? Karena akhirnya tubuh kita itu sudah tidak terbiasa lagi nanti pada akhirnya dengan makan yang banyak. Itu yang benar. Ya, karena makan yang banyak itu melemahkan iman dan imun, apalagi makannya tidak sehat gitu kan. Termasuk juga saran saya ya, mungkin teman-teman juga perlu tambahkan dalam menu harian Anda di Ramadan nanti produk-produk yang berbasiskan probiotik ya, cairan-cairan fermentasi itu juga banyak didapatkan ya. Mungkin kalau kita kenal cuka apel atau mungkin pokoknya sifatnya probiotik lah ya. Ramadan nanti coba mulai dimasukkan dalam menu makanan. Ada waktu mungkin, Dok, bagaimana cara saya bikin? Saya suka banget Ramadan es campur. Oh, gampang. Es campur ala-ala Jalil Akbar gitu kan. Gimana caranya? Misalkan ambil mangkok itu kan, masukkan katakanlah secukupnya tape, maaf ya. Kemudian masukin kolang-kaling, masukin rumput laut, masukin cincau yang masih hijau itu, lalu kasih di situ air kelapa. Baik kelapa tua atau kelapa muda.
buat airnya, tambahkan madu sedikit situ ya. Kalau mau tambah es ya boleh, tapi lebih baik nggak usah pakai es. Itu tambahkan sedikit alpukat ya. Jadi ada kolang-kaling, rumput laut, tapi lu komplit banget tuh. Tambah alpukat sedikit, suiran atau potongan alpukat. Itu udah sangat kenyang. Kalau bicarain kenyang dan sangat kuat buat tubuh kita, karena ada produk fermentasi dari tapi ada asam amino dari air kelapa ya. Jadi air kelapanya nanti bisa dimodif, bukan cuma sekedar diminum doang ya. Jadi kalau sudah minum air kelapa waktu Ramadan jangan tambah apa-apa kecuali madu ya. Kalau Anda ingin tambahkan dengan jahe sedikit, misalkan Anda punya air jahe yang sudah hangat ya atau sudah dingin gitu kan, suhu normal, nah, air kelapa harus masuk situ, tambahkan madu secukupnya atau garam sedikit gitu kan. Itu Masya Allah. Itu konsepnya kayak begitu Ramadan itu. Jadi makanan-makanan kayak makanan bertepung gitu ya, makanan yang digoreng ya, kemudian juga gula-gulaan, gula pasir terutama, itu sebaiknya saran saya di Ramadan nanti teman-teman sekalian sudah kita stop lah. Ya. Supaya apa? Supaya apa ya? Betul-betul ya settingan awal tubuh kita itu kita bisa dapatkan di waktu Ramadan nanti insya Allah bismillah kalau kita mengikuti 2 prasyarat yang tadi saya jelaskan ya atau saya sampaikan ya. Dan itu sebenarnya mudah ya, dan itu sebenarnya mudah ya. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita menguatkan niat kita ya, menguatkan niat kita untuk berpuasa karena Allah ya, berpuasa untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah ya, bukan puasa untuk sekedar ada yang mau nimbrung. Mau ngapain ngomong? Karena sama gini. Ya, bukan puasa untuk mendapatkan kesehatan ya. Jadi puasanya bukan untuk mendapatkan kesehatan, tapi puasa untuk la'allakum tattaqun ya. Kesehatan yang kita dapatkan baik kesehatan iman yang meningkat dan kesehatan imun yang meningkat ya itu hanyalah efek samping dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan imun kita Ibu sekalian ya, imun kita itu letaknya atau sistem imunitas kita itu 80% letaknya ada pada pencernaan. Maka jaga pencernaan baik-baik di Ramadan. Ya, supaya mood-nya tetap stabil. Karena ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Jadi makanan-makanan yang sifatnya alami, makanan yang masih whole food, real food. Nah, perbanyaknya dikonsumsi waktu Ramadan. Di luar mungkin sayur-sayuran ya, buah-buahan ya di waktu Ramadan. Makanan-makanan yang sifatnya olahan coba stop di waktu Ramadan. Ya, pisahlah dulu sama mie instan. Ya. Pisahlah dulu dengan makanan-makanan olahan, maaf seperti sosis, nugget, apa segala macam. Pisah dulu. Cerai dulu lah selama Ramadan nanti dengan mereka. Saya kira mungkin cukup paparan dari saya. Mungkin saya akan kembalikan lebih ke moderator. Ada waktu beberapa menit ke depan supaya diskusi kita lebih interaktif ya. Dan kita bisa dapat insight lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat berarti sekali Ustadz atas paparannya. Ada meningkatkan imun dan juga iman. Yang pertama iman, tadi yang berikutnya imun. Kita langsung ke tanya jawab Ustadz barangkali ya. Ini sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Jika sudah ingin membuat air nabes atau rendaman air kurma, sebaiknya berapa jam ketika ingin diminum? Dari Pak Ma'ruf. Start 6 jam, maksimal 10 jam. Start 6 jam, maksimal Jadi 10 jam. diminumnya setelah 6 jam itu biasa proses ekstraksi, difusi itu setahu saya itu maksimal, kalau sudah optimal itu di waktu itu. Tapi sebelum 10 jam atau setelah 10 jam jangan diminum lagi. Jadi misalkan gini aja, misalkan Bapak tidur jam 9 malam tuh ya, tidur jam 9 malam kan, kemudian Bapak bangun katakanlah misalkan pagi, subuh itu mungkin jam setengah 4 atau jam 3, nah itu kan berapa jam itu? 3 tambah 3, ya pas lah itu ya, kurang lebih sekitar 6-7 jam itu. Jadi buatnya waktu malam aja waktu mau tidur. Ya. Nanti diminum waktu sahur atau waktu sahur atau kita sholat malam ya, seperti itu. Atau mungkin juga bisa Bapak Ibu sekalian buat ketika kita mau berbuka itu juga bisa diminum, cuman yang perlu Anda ketahui bahwa air nabis itu ya atau air rendaman seperti itu yang sifatnya diffus atau ekstrak seperti itu sangat berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Jadi saran saya tambahkan sedikit nanti ketika minum itu dengan madu atau mungkin garam-garaman, terutama garam mineral supaya dia nggak terlalu dingin sifatnya. Itu mungkin Allah.
Terima kasih Ustadz. Ini mungkin masih nyambung dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Untuk air rempahnya tiap hari kan kami sudah minum. Kalau pas puasa kapan baiknya, pas buka puasa atau sahur? Dua-dua aja minum, dibuka dan sahur. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Pak Asril. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tidur yang berkualitas itu? Apakah selama Ramadan baik untuk berolahraga? Dan seperti apa olahraga yang direkomendasikan di bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Baik, bismillah. Jadi tidur yang berkualitas ya tidur Rasulullah SAW ya. Jadi kalau kita mau belajar tidur yang benar ya tidur seperti tidur Nabi ya. Kapan tidurnya atau mungkin bagaimana cara tidurnya? Ya Nabi sudah jelaskan bahwa tidur itu matikan lampu. Dan ternyata memang lampu ya dengan seseorang itu ketika tidur dia matikan lampu itu hormon ya, growth hormonnya atau hormon bahagianya, melatoninnya itu semua keluar dengan optimal saat dia mematikan lampu. Itu salah satu caranya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, matikan, jangan tidur di dekat di dekat alat-alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau Anda tidak ada mungkin urusan dengan seperti itu, sebaiknya dimatikan saja ya. Ketika Anda tidur misalkan, dan saya tidak sangat menyarankan kalau di rumah Anda ada TV, bukan di rumah, di kamar, maaf, di kamar tidur itu ada TV. Kalau bisa nggak ada benda-benda elektromagnetik di kamar. Jadi kalau mau tidur, matikan lampu, matikan semua gelombang-gelombang yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi seperti itulah pola tidur yang Nabi SAW, dan tidak makan sebelum tidur, itu kurang baik. Gitu. Kemudian tadi apa tadi? Olahraga, Ustaz. Olahraga, maaf. Olahraga apa yang baik ketika bulan Ramadan? Apa aja sebenarnya ya. Anda mau olahraga yang sifatnya kardio ya. Kardio itu yang membutuhkan oksigen lebih banyak ya, seperti jalan atau mungkin jogging gitu kan, silakan saja, tapi jangan lama-lama ya, nanti malah haus gitu. Tapi yang saya biasanya lebih menyarankan ya, kalau Bapak Ibu tetap pengen olahraga waktu menjelang terutama berbuka, itu olahraga yang sifatnya weight training ya, menggunakan beban tubuh ya. Dan itu sekarang di aplikasi banyak kok. Weight training itu maksudnya bukan sekedar angkat barbel atau mungkin narik apa gitu, bukan, tapi menggunakan beban tubuh kita ya. Push up mungkin ya, kemudian sit up ya, atau plank atau apa, itu sangat baik. Karena apa? Saya katakan sangat baik dalam kondisi berpuasa, ketika orang itu memberi beban lagi ke tubuhnya ya, dalam keadaan berpuasa, ketika orang itu memberikan beban ke tubuhnya itu, maka terjadi peningkatan growth hormon beberapa ratus kali lipat ya. Dan kalau growth hormon sudah dapat ya, tubuh kita sudah mendapatkan dengan growth hormon, maka subhanallah ya, sel atau mungkin massa otot kita itu akan membesar. Jadi nanti tubuhnya itu nggak gelember-gelember gitu loh ya. Tapi anunya bagus ya, massa ototnya terbentuk. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Mungkin ini sambungan dari pertanyaan tadi, tidur matikan lampu. Kadang ada bukan matikan lampu tapi mengganti lampu dengan yang lebih remang-remang gitu Ustaz. Lebih baik matikan semua atau bisa diganti seperti itu? Kalau itunya sih matikan semua, karena gini ceritanya ya. Mata kita tuh kan ketika menangkap ada cahaya, dia masih mengeluarkan hormon yang dikeluarkan waktu siang. Karena kan waktu siang antara sistem hormon siang dan malam kan beda. Dan itu switcher ya mungkin pengganti yang men-switch-nya itu adalah mata kita. Kenapa mata? Karena dia lihat sinar matahari. Ketika orang pagi hari bangun dan dia lihat matahari, maka otomatis sistem tubuhnya yang dari malam itu berubah menjadi siang, dari parasimpatik menjadi simpatik, dari serotonin, melatonin, apa segala macam itu berubah menjadi sistem yang berbasiskan pada adrenalin atau epinefrin begitu. Dan kalau sepanjang sinar itu nggak kelihatan, lebih bagus sebenarnya ya, kalau mendapatkan efek tidur yang berkualitas. Demikian. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Kesno. Assalamualaikum Ustaz, terkait gangguan lambung atau gastritis, apakah ada tipsnya agar puasanya aman? Sudah saya jelasin tadi. Air rajin. Minum air rajin. Baik. Yap. Terima kasih Ustaz. Berikutnya dari Pak Oni.
Ibu Oni. Assalamualaikum Ustadz, saya punya usaha minuman dalam botol. Apakah infus water yang dibekukan dalam freezer agar awet misalnya 2 hari, apakah akan mengurangi khasiat infus water tersebut? Silakan Ustadz. Wallahu alam, belum tahu saya. Tapi yang sebenarnya begini, saya cuma tahu dasar teorinya saja sih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya usaha itu yang mungkin tes sendiri aja, dia bereaksi atau memberi efek nggak ke badan. Jadi ketika suatu bahan yang diinfus gitu kan, itu dia akan mencapai kadar maksimalnya itu ya, udah nggak terekstrak lagi keluar dalam larutan infusan tadi itu di masa 10-12 jam. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau saya masukkan dalam freezer untuk menghentikan proses difusi dan osmosis atau ekstraksi tadi, itu kira-kira bermanfaat nggak? Wallahu alam, saya nggak bisa jawab gitu kan. Apakah itu menghentikan? Tapi mungkin sih mungkin. Ini dugaan saya itu bisa menghentikan. Tapi lebih baik memang diganti ya. Jadi kalau Anda yang bisnis atau usaha infusan itu ya mungkin bagusnya pre-order kali ya. Jadi nanti ada orang pesan apa, Anda bikin, jadi nanti barang itu langsung sampai, langsung bisa diminum ya. Daripada nanti disimpan di dalam kulkas atau di freezer ya. Itu. Meskipun beberapa restoran tuh masih menyimpan itu dalam freezer ya. Terus indikatornya apa kalau dia sudah rusak? Bau lah tentunya ya. Bau dan akhirnya dia terurai dan terfermentasi di situ ya, jadi bau asam karena kan dalam buah ya terutama ada airnya ya, ada air, ada buah itu ada glukosanya, ketika mereka ketemu bersama kan lama-lama kan fermentasi. Itu mungkin yang saya tahu. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ajis. Assalamualaikum Ustadz. Berkaitan dengan puasa Ramadan, misal di rumah kita sedang ada tukang yang bekerja selama puasa, dan tukang tersebut minta disediakan air minum seperti biasanya, karena mereka tidak berpuasa. Gimana hukumnya kita memberikan air minum atau makanan ke tukang tersebut? Pertama, kita harus tahu hukum-hukum berkaitan dengan fikih tentang itu sih. Meskipun saya sebenarnya bukan ahlinya, silakan tanya ke ahli. Tapi yang saya pelajari dan saya tahu selama ini memang puasa itu kan ada rukhsahnya, ada keringanan untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Misalkan orang-orang yang ibu-ibu hamil yang nyusuin atau punya penyakit-penyakit berat, atau safar juga itu ada yang sahabat-sahabat jamaah Allah yang berpuasa dan tidak, termasuk orang-orang yang bekerja berat yang membutuhkan tenaga yang ekstra banyak gitu ketika bekerja, yang itu mereka membutuhkan makanan untuk mereka bekerja. Tapi ada tapinya, kalau saya mungkin menyarankan kalau seandainya tidak terlalu urgent untuk Anda menyelesaikan target pekerjaan rumah atau apa itu di bulan Ramadan, kenapa nggak dipending dulu aja gitu lah, atau di stop dulu, dikebut lo pekerjaannya sebelum Ramadan, sehingga Anda memberikan kesempatan kepada orang-orang atau pekerja tadi untuk bisa tetap berpuasa dengan Anda menghentikan pekerjaan sebelum Ramadan kan. Ya, ini saran saya gitu kan, supaya apa? Supaya Anda dapat pahala juga dari itu gitu kan. Karena mereka jelas ya, dengan maaf mungkin tingkat pemahaman Islam mungkin yang tidak terlalu kuat, akhirnya mereka akan memilih untuk tidak berpuasa ketika Ramadan karena kerja mereka berat misalkan. Meskipun ya ada beberapa juga yang nakal-nakal juga, nggak berat-berat banget tapi ikut nggak berpuasa. Nah itu yang lebih nggak boleh. Jadi coba cari siasatnya gitu kan untuk itu. Lalu pertanyaannya, ketika Anda memberikan makanan kepada mereka tersebut seperti itu, berdosakah Anda? Iya, saya tidak bisa katakan Anda berdosa atau tidak karena Anda yang lihat gitu kan. Orang tersebut itu betul-betul makannya karena memang kerja yang sangat berat atau cuma sekedar kerja-kerja ringan biasa gitu. Kalau memang kerjanya berat dan mereka harus membatalkan puasa mereka, ya tentu tidak apa-apa gitu kan. Nah, namun lagi bisa juga dengan cara lain, misalkan Pak, kalau Anda tetap mau kerja ya misalkan ya dengan di waktu puasa seperti ini misalkan, saya mau kasih tambahan nih, misalkan jasa Anda, tapi syaratnya Anda tetap berpuasa. Mau nggak? Gitu. Biasanya mereka mau juga tuh. Ini kan tergantung karena orang-orang begitu kan lebih berpikirnya tentang hal-hal yang sifatnya ya uang ya, buat materi buat mereka. Kenapa kita yang nggak mainkan ya cara kita untuk mendapatkan pahala di situ? Itu mungkin yang saya paham.
Terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Eva. Assalamualaikum Ustadz. Jadwal makan berat ketika puasa baiknya kapan? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz. Kalau saya lebih menyarankan pada maghrib ya. Pada maghrib, sekarang misalkan sekarang maghrib itu jam 6 tuh kita sholat sebentar gitu ya. Lalu menjelang isya kan ada 1 jam itu. Jadi habis kita berbuka, kemudian kita sholat maghrib, makan di situ. Kenapa saya katakan makan di situ? Karena nanti makanan tadi bisa kita kelola ya waktu kita sholat isya dan sholat tarawih. Sehingga nanti habis sholat isya dan tarawih itu kita nggak fokus lagi dengan makan berat. Kalaupun pengen makan ringan saja. Ya, sehingga menjelang tidur kita nggak terlalu banyak membawa beban makanan dalam perut kita. Karena sudah 2-3 jam sebelum kita tidur kan. Misalkan kita 6 jam atau jam 6 ya, misalkan kita makan ya berat tadi misalkan 6/4 lah misalkan. Kemudian kita tidur jam 9/4 misalkan ya, setelah isya dan tarawih. Atau mungkin kita tilawah dan kan itu ada 3 jam kan. Jadi insya Allah nggak masalah gitu. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan yang sama, mungkin saya bacain sekaligus. Assalamualaikum. Air tajin apakah lebih bagus dari susu? Yang kedua, apakah nasi shirataki dapat menjadi pengganti nasi putih ketika berpuasa? Dan yang ketiga, apakah Greek yogurt bagus sebagai asupan probiotik? Silakan Ustaz. Pertama kalau kita judulnya banding-bandingin, kelasnya berbeda untuk dibandingkan ya. Kenapa? Karena memang kandungan nutrisinya tentunya akan tidak sama. Tapi secara manfaat dia sangat bermanfaat. Karena zaman dulu orang tua kita tahu ya bahwa mereka ketika memberikan asupan ya amilum ya atau mungkin nutrisi penting ke anak-anak mereka ya, mereka memberikannya air tajin ya atau rice water gitu kan. Zaman dulu kan nggak ada susu ya. Jadi kalau mungkin pembandingnya dengan susu ya tentunya tidak akan sama karena memang kelasnya berbeda. Bagusnya gimana? Ya kalau Anda bisa minum dua-duanya cuman ada cumannya. Yang saya maksud di sini bukan susu kemasan ya. Kalau Anda betul-betul mendapatkan susu yang benar ya. Sapi boleh kan susu? Boleh aja, tapi carilah sapi yang grass fed kan. Yang tumbuhnya hidupnya secara organik dan makan rumput kan. Seperti itu yang paling bagus ya. Kalau nggak ada ya kambing juga boleh tuh misalkan. Bahkan justru lebih baik kambing. Ini yang menjadi salah satu pembahasan saya dengan seorang ustadz juga waktu itu, kira-kira waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu beliau minum susu kambing, susu sapi, apa susu onta, gitu. Karena nggak disebutin sama hadis secara jelas atau detail tentang itu. Beliau mengatakan ya kebiasaan orang Arab kan kalau nggak kambing ya onta gitu loh kalau susu, jarang sapi. Ya, seperti itu. Jadi beda komponen ya. Kalau susu ya ada lemaknya, lemak-lemak hewan itu kan ada situ proteinnya. Kalau ini kan enggak, air tajin kan beda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Nasi shirataki dapat menjadi pengganti nasi putih atau tidak? Iya, shirataki bisa sebenarnya ya. Untuk kalau teman-teman mau jadikan pilihan pengganti nasi putih. Ya, banyak sebenarnya pilihannya kalau Anda tetap mau makan. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini, kita tetap butuh karbohidrat ya. Jadi kalau mungkin shirataki itu Anda jadikan pilihan ketika Ramadan, nggak masalah, silakan aja ya. Tapi tetap harus makan karbohidrat ya. Mau pakai beras ini boleh, tadi beras organik ya, atau mungkin Anda mau pakai sorghum ya. Sorghum juga pernah saya share juga, itu juga boleh ya. Atau pilihan karbo yang lain seperti kentang juga boleh. Nah, yang terakhir apa ya? Apakah Greek yogurt bagus sebagai asupan probiotik? Saya kalau bicaranya probiotik ya, saya sepakat ya. Tapi ketika sudah menggunakan media-media tertentu, misalkan seperti susu, apalagi susu sapi di sini, saya agak kurang menyarankan ya. Ya, tapi kalau sekedar buat minum-minum gitu doang sih silakan saja. Tapi kalau Anda mau mendapatkan manfaat yang lebih baik, katakanlah jangan bicara tentang yogurt. Kalau ada, carilah yogurt yang dibuat dari susu kambing. Kalau ada. Jadi
fermentasi menggunakan susu kambing. Ya. Atau kalau tidak, misalkan Anda tetap mau menggunakan, saya lebih menyarankan untuk mendapatkan produk probiotik atau fermentasi, ya sekalian aja minum probiotik yang gitu. Ya. Mungkin biasanya orang-orang yang orang-orang yang biasa menggunakan atau memakai yogurt ya, atau Greek yogurt misalkan, itu kan yang plain itu ya buat makanan mereka, ya boleh saja kalau sekali. Tapi kalau sudah menjadikan rutin ya, itu yang saya agak kurang sepakat kalau saya gitu kan. Karena apa? Karena ada susunya di situ, asamnya itu dia bikin masalah gitu nanti. Ya, seperti itu. Jadi kalau buat sekali-sekali ya, buat makan, mungkin ada bikin salad kasih itu, kemudian kasih madu ya, monggo lah, silakan. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hamil, Ibu Desi Kurniasari. Assalamualaikum Ustadz. Jika ibu hamil ingin berpuasa, sebaiknya makanan apa yang bisa direkomendasikan untuk sahur dan berbuka agar bisa bertahan lebih lama? Terima kasih Ustadz. Baik, jadi pertama ketahuilah bahwa orang hamil kan dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Itu yang saya tahu ya. Jadi kalau memang ibu nggak mau ambil atau tidak berpuasa, justru malah bagus karena memang ibu dapat rukhsahnya, dan Allah suka ketika hambanya mengambil rukhsah atau keringanan untuk suatu keadaan yang memang dia tidak perlu puasa misalkan. Tapi kalau memang Anda memang perlu berpuasa atau pengen nyoba berpuasa, ya tentunya ya hak-hak kandungan atau hak-hak anak yang dalam kandungan itu juga perlu Anda kuatkan ya. Misalkan ya, proteinnya ketika sahur itu Anda asup ya. Karbohidratnya ada, kemudian lemak-lemak baiknya ada. Ya contohnya apa Dok? Misalkan dia udah makan nasi, silakan. Ya, makan nasi misalkan 1 genggam atau 1,5 genggam Anda, lalu situ ada sayurnya, kemudian ada proteinnya juga, bukan? Ya di situ ya. Kemudian ada minum air secukupnya, Anda makan kurma, Anda makan alpukat, Anda makan VCO atau mungkin minyak zaitun, itu insya Allah kan cukup. Ya, polanya kayak begitu sehingga nanti nggak lemes, Anda airnya cukup, kebutuhan asupan makanan itu terjaga selama misalkan sahur tadi, berbuka juga kurang lebih sama. Ya, seperti itu. Kalau memang pengen tetap berpuasa. Mungkin. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Saya suka buat air teh ketumbar dengan kayu manis dan bunga lawang. Jika air rendaman itu baru diminum lebih dari 24 jam, apakah ada efek dari air itu sendiri? Terima kasih. Kalau produk yang tidak tinggi gula dan airnya ya, itu biasanya masih dibolehkan ya. Masih dibolehkan. Maksud saya gini, tinggi gula dan air itu contohnya apa? Misalkan semangka tuh, semangka yang sudah terlalu lama direndam dalam air, itu kan nggak bagus. Ya. Atau anggur misalnya, anggur sudah Anda potong gitu kan, lalu Anda masukkan, karena kan anggur tinggi gula, tinggi airnya misalkan. Seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya padat ya, itu setahu saya insya Allah nggak masalah. Cuman asalnya lebih bagusnya fresh minum itu, jangan tunggu terlalu lama. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, tidak ada namanya nih. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada anjuran makanan atau minuman untuk menaikkan imun bagi penderita sirosis hepatis selama bulan Ramadan? Tentunya ada sih ya, dan itu saya pribadi menyarankan ya menggunakan rempah-rempah atau rimpang-rimpangan yang memang target kerjanya itu di liver. Ya. Contohnya kunyit ya, temulawak ya, nanti bisa ditambahkan nanti dengan lengkuas atau serai, tambahkan jahe, itu bisa dipakai atau bisa Anda konsumsi selama Ramadan nanti. Ya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupakan air zam-zam ya, karena minta sama Allah dengan sesuai dengan niat yang kita sampaikan pada Allah ketika minum air zam-zam. Kemudian air kelapa juga bisa Anda konsumsi selama Ramadan nanti waktu berbuka atau mungkin sahur tadi. Itu sangat baik dalam membersihkan darah ya, seperti itu. Kemudian lemak-lemak yang baik juga perlu Anda konsumsi seperti alpukat, zaitun ya, atau VCO juga Anda bisa konsumsi selama Ramadan. Itu mungkin. Ada satu resep yang mungkin nanti bisa di browsing ya di IG saya, judulnya Power of Six.
Kalau opsinya isinya kalau nggak salah kunyit, lengkuas, kayu manis, apa gitu saya lupa. Nah itu bisa Anda buat nanti di waktu Ramadan untuk juga memperbaiki sistem imun tubuh Anda. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wahyuni. Assalamualaikum Ustadz. Mengenai air tajin, sepengetahuan saya, beras yang kita makan pada umumnya mengandung pemutih, kecuali beras organik atau beras berwarna. Apakah masih sehat air tajin tersebut? Yang saya maksud sini bukan beras pestisida. Yang saya bahas itu beras organik. Kalau air tajin yang pakai beras biasa, namanya air tajin logam berat. Jangan keliru. Kalau air tajin yang atau beras yang pakai beras biasa, ya jangan minum. Kecuali berasnya Anda bersihkan dulu. Tapi kalau berasnya beras-beras seperti merah, atau beras coklat, beras hitam, atau beras organik, itu nggak masalah. Ya. Boleh namanya air tajinnya. Tapi kalau beras biasa, ya jangan. Ya, meskipun tiap hari juga, kalau kita bicara orang umum sih ya, ya hampir sebagian besar ya tubuh mereka banyak logam beratnya. Terutama dari beras-berasan tadi yang kita nggak sadar gitu kan. Ya, tapi misalkan begini lah ya, ada orang makan nasi putih gitu kan, dia makan nasi campur lauk segala macam, lalu dengan beras pestisida misalkan, kemudian dia mencoba bikin air tajin pakai beras tadi gitu kan, kira-kira manfaatnya sama nggak dengan dia makan nasi tadi? Lebih baik minum air tajin dulu daripada makan nasinya. Kalau kita bicara tentang amilumnya atau bahan-bahan yang ada pada beras ini yang lebih gampang diserap, meskipun di situ ada logam beratnya. Tapi kalau mau idealnya, ya tentunya tadi ya beras yang sudah bebas residu, ya residu logam berat atau mungkin bahan-bahan sintetik dari pestisida tadi. Jadi yang saya bahas ini bukan beras biasa. Jadi kalau mau bikin air tajinnya ya beras organik lah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hanan. Assalamualaikum Ustadz. Qadarullah, saya memiliki batu empedu. Apakah ada makanan real food untuk menghilangkan batu ini? Empedu ya, kita tahu bahwa empedu itu Ibu sekalian, dia tugasnya adalah menghancurkan lemak. Maka pertama saran saya ya kepada Bapak ya, semoga Allah sehatkan dan keluarkan batunya dengan mudah. Maka yang Anda lakukan adalah perbanyak serat. Rumput laut, kolang-kaling gitu kan. Kemudian sayur-sayuran yang tinggi serat, itu coba mulai diperbanyak dikonsumsi di Ramadan. Yang pertama. Lalu yang kedua, makanlah atau konsumsinya lemak-lemak baik. Ya, alpukat ya itu lemak baik tuh. PCO itu untuk lemak baik ya. Itu salah satunya yang kita bisa konsumsi. Kemudian juga bisa juga dengan santan sebenarnya, santan ya. Santan itu kalau nggak dipanaskan dia baik sekali untuk menguatkan lemak baik dalam tubuh kita asal tidak dipanaskan. Jadi santan mentah ya, santan mentah. Termasuk juga Anda makan kayak beras-berasan ya, yang bukan beras ya, kelapa parut itu juga bisa tuh ya. Intinya adalah banyakin makanan-makanan yang sifatnya hijau daun. Itu insya Allah akan sangat membantu empedu, dan banyakin itunya air putih yang Anda konsumsi, baik terutama air mineral ya, bukan air yang non mineral. Ya, contoh air mineral non mineral itu kan RO tuh, river osmosis itu kan air non mineral, air mineral. Ya, itu mungkin saya sarankan. Dan hal-hal yang menyebabkan lemahnya empedu tadi dengan lemak-lemakan ya, mungkin karbohidrat berolahan, itu sebaiknya di stop waktu Ramadan. Jadi nggak ada lagi tepung, nggak ada lagi gula pasir, nggak ada lagi misalkan minyak goreng di waktu Ramadan ya, atau makanan-makanan olahan itu nggak ada. Betul-betul real food, clean food ya, termasuk ya jus-jus ya, buah-buahan yang mengandung enzim-enzim atau mungkin probiotik juga bisa Anda konsumsi di waktu Ramadan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengobati penyakit insomnia atau susah tidur? Apakah ada real food-nya juga, Ustadz? Banyak. Kalau mau ada bahan yang memang mengandung serotonin yang cukup tinggi, itu ada pada kacang pistachio sebenarnya. Kacang pistachio. Ya. Nanti kacangnya nanti bisa di itu aja, di blender ya. Sebenarnya kan pistachio itu kan ada kulitnya, kan kulitnya dibuang nanti. Lalu isinya saja yang di blender, nanti bisa sama kurma ya, campurkan air sedikit, itu nanti diminum jelang-jelang tidur, itu juga bisa. Yang kedua adalah ya tadi rempah-rempah rimpangannya,
Rempah-rempah rimpang itu termasuk jahe pandan itu juga bisa yang Anda konsumsi, atau secara umum rempah-rempah rimpang yang kita bisa dapatkan itu konsumsi saja, karena biasanya ada masalah juga ada masalah di otak, itu masalahnya juga ada pada perut. Nah, benerin perut dengan cara apa? Ya kurma juga boleh, madu juga boleh, ya. Rempah rimpang juga boleh, air tajin juga boleh, ya probiotik juga boleh. Nanti kalau perutnya tenang, kepala pun ikut tenang. Nah, itu yang saya pelajari kayak begitu. Yap, terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, selain madu, apakah gula stevia dapat mengganti gula pasir? Boleh. Bisa ya. Terima kasih. Berikutnya adalah saya mau tanya, suami saya sedang wasir, tapi sakitnya di dalam perut. Apa obatnya? Mohon arahannya. Iya, kalau nembak-nembak secara umum sih ya, saya nggak tahu kondisinya sih ya. Lidah buaya itu bisa nggak pakai. Jadi coba perbanyak makan lidah buaya, ya. Lidah buaya yang sehat tentunya ya, yang Anda bisa beli sendiri, olah sendiri juga bisa gitu. Kayak lidah buaya. Kemudian juga tadi rumput laut juga bisa, ya, termasuk juga daun ungu, ada kapsulnya, itu ada kapsul daun ungu. Ya, betul-betul daun yang ungu itu bisa digunakan untuk memperbaiki sirkulasi pada orang yang sedang wasir. Itu mungkin, dan stop, kurangi makanan-makanan yang kira-kira melemahkan atau memberatkan pencernaan. Gitu. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustadz, enggak makanan penghilang stres? Terkadang kalau stres suka pengen makan makanan yang pedas-pedas yang bukan real food. Sepertinya dari ibu-ibu nih Ustadz. Dipaksain ya. Jadi sebenarnya stres atau apa segala macam itu muncul karena memang kita memanjakan tubuh kita gitu loh. Artinya kalau ketika ada muncul keinginan-keinginan seperti itu, saya lebih menyarankan untuk Anda memaksakan diri Anda untuk memakan yang memang sejatinya harus kita makan. Contoh begini lah, dia pengen makan manis gitu. Dia pengen makan yang manis. Ya, manis itu kan ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Kalau minum es teh manis ya nggak sehat tentunya. Tapi kalau dia minum air madu, katakanlah, atau air tebu, gitu kan, itu kan sehat tuh, ya. Atau makan buah, itu kan sehat tuh. Jadi kalau kita sudah membiasakan seperti itu, kita yang mengendalikan nafsu atau keinginan tubuh kita, gitu, bukan mereka yang mengendalikan. Ya, jadi bukan bakteri tubuh kita mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan mereka. Ya, ini yang perlu dilatih sebenarnya. Jadi ketika mulai muncul perasaan seperti itu, ya Anda bicara kepada tubuh Anda, bicara tanda kutip, atau mungkin dengan lisan atau dengan hati. Sorry ya, nggak ada lagi sirup-sirupan ya, gitu loh. Jadi akhirnya tubuh itu sebenarnya seakan-akan bisa menerima perintah tadi, atau juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tawar ya, kayak bukan kurma, alpukat, ya alpukat nggak usah pakai apa-apa, makan aja, terutama kalau yang alpukat enak banyak kan. Jadi dimakan saja. Seperti itu juga mengurangi sensasi pengen makan yang aneh-aneh atau makan yang tidak sehat. Itu salah satunya. Termasuk menyetop gula pasir juga, itu bisa sangat membantu ya tubuh kita untuk tidak craving, namanya craving. Gitu. Demikian mungkin. Saya kira tadi mungkin pertanyaan terakhir, dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman semua, teman-teman dari Indosat M2 ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah jadikan Ramadan kali ini jadi Ramadan lebih baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan segala macam atau berbagai kebaikan dan ketaatan kepadanya di waktu Ramadan yang akan sebentar lagi hadir pada kita, dan semoga Allah berikan kita gelar takun atau orang bertakwa itu di Ramadan kali ini, dan semoga Allah juga mudahkan kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, makanan-makanan yang baik, ya, yang tidak berlebihan di waktu Ramadan seperti ini, dan kita bisa juga berbagi pada saudara-saudara kita yang lain, sehingga hati kita terjaga, iman kita terjaga, imun kita juga terjaga dengan hal-hal yang baik yang sudah Allah ciptakan. Demikian mungkin Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas paparan materi, kemudian jawaban atas pertanyaan, dan terakhir ditutup dengan doa yang barusan saja Ustadz sampaikan. Dari panitia kami menyampaikan jazakallah khairan pada Ustadz. Terima kasih banyak. Dengan berhentinya acara ini, kita tutup acara Tarhib Ramadan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.